Halo Miss Vero, kami dari kelompok 12. Kami ingin mempresentasikan tentang manajemen SDM di perusahaan KFC. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan beberapa anggota saya. Yang pertama, saya sendiri, Romi Leonardo Putra. Kemudian ada Valentino Febrian. Dan yang terakhir ada Berry Soraya Zakir. Visi misi dan value perusahaan KFC. Visi perusahaan KFC adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan yang terbaik di dunia. Untuk mencapai tujuan ini, KFC akan menjamin mutu produknya, memberikan pelayanan yang maksimal, menawarkan kebersihan dan keamanan produk, serta nilai-nilai lainnya. Bagi KFC, senyum setiap pelanggan adalah hal yang sangat penting. Misinya, memperkuat citra merek KFC dengan strategi dengan ide yang sangat inovatif. Terus, meningkatkan suasana bersantap yang tiada lawannya. Dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas, mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Value-nya, di KFC, kami memiliki hasrat untuk makanan dan menyajikannya dengan bangga. Kami percaya bahwa Anda harus bekerja sebagai versi terbaik dari diri Anda dan memperlakukan setiap tamu seperti teman. Dan adalah tugas kami untuk memastikan bahwa setiap tamu pergi dengan senang hati. Itu visi misi dan value dari perusahaan KFC. Sekarang layer jabatan. Ada CEO yang berjumlah satu orang yang bertugas untuk merancang bisnis, mengembangkan, menilai strategi bisnis perusahaan, dan menentukan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada COO yang berjumlah satu orang, bertugas untuk mengawasi fungsi administrasi dan operasional sehari-hari dari bisnis. Selanjutnya ada CFO yang berjumlah satu orang, yakni tugas yang membantu CEO dalam memberikan keputusan dalam bidang keuangan dengan berbagai forecast serta analisis bisnis. Selanjutnya ada Dewan Direksi yang berjumlah 3 orang. Tugasnya memimpin dan mengurus sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada manajer yang berjumlah satu orang. Tugasnya memberikan tugas atau pekerjaan kepada karyawan yang sedang bertugas. Selanjutnya ada asisten manajer yang berjumlah 2 orang, yakni tugasnya membantu tugas dari seorang manajer. Selanjutnya adalah kepala shift yang bertugas atau bertanggung jawab terhadap karyawan yang sedang bertugas. Kepala shift bertugas jika asisten dan manajer tidak bertugas. Selanjutnya ada chief kasir yang berjumlah satu orang. Hal ini bertugas di counter pemesanan dan menjalankan transaksi dengan pelanggan dan serta menyiapkan pesanan mereka. Selanjutnya ada MC atau PR yang berjumlah satu orang yang bertugas sebagai tenaga yang berperan menjadi penyambung antara pelanggan dan pihak restoran. Selanjutnya ada teknisi yang berjumlah satu orang. Tugasnya berperan sebagai mengatur tata letak atau desain dapur dan tempat makannya. Selanjutnya ada store control yang berjumlah 3 orang yang bertugas karyawan yang sedang bertugas untuk membersihkan meja dan melihat apa yang diminta oleh seorang pelanggan. Selanjutnya ada kasir yang berjumlah 7 orang. Tugasnya yang berperan untuk melayani para pelanggan. Selanjutnya, dining and cooking yang berjumlah 6 orang. Orang yang bertugas di dapur. Selanjutnya ada penyuplai yang berjumlah 6 orang. Bertugas menjadi pengatur pemasukan bahan baku dan mengatur bahan baku. Selanjutnya ada rider dan home delivery yang berjumlah 5 orang. Yang bertugas untuk mengantar pesanan ke rumah pelanggan. Selanjutnya ada supervisor yang berjumlah satu orang. Dia bertanggung jawab untuk mengontrol semua pekerjaan yang dilakukan oleh staff. Halo semuanya, saya Berry. Saya akan menjelaskan tentang rencana kebutuhan personel. Yang pertama, dalam analisis kebutuhan ketenagaan agar mempertimbangkan analisis beban kerja. Jumlah pegawai yang ada, pegawai yang pensiun, meninggal dunia, berhenti, pegawai yang telah mencapai batas umur, pengembangan organisasi, dan mutasi lainnya. Yang kedua, untuk pekerjaan agar penyusunan rencana kebutuhan SDM dibuat per program. Yang ketiga adalah penyimpanan usul rencana kebutuhan SDM agar mempertimbangkan urutan skala prioritas kebutuhan dengan kewajaran antara rencana penempatan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Lalu, saya akan menjelaskan tentang program pengembangan staff.
bagi para staf yang memiliki kualifikasi perguruan tinggi negeri atau swasta, dapat mengikuti program pengembangan ini. Kandidat akan melalui beberapa tahap untuk diseleksi, dan bagi kandidat yang telah diseleksi atau terseleksi akan dapat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang lengkap untuk standar KFC. Contoh program-program yang akan dijalankan adalah sebagai berikut. Program pengembangan staf umum. Para peserta akan dilatih dan diarahkan untuk menguasai bidangnya masing-masing, seperti kitchen, cashier, dan sebagainya. Lalu ada program pengembangan staf IT. Para peserta program ini akan diarahkan untuk memahami dan menguasai bidang teknologi informasi, yaitu mengatur kelancaran sistem IT, troubleshooting, dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama kita akan membahas standar kinerja perusahaan. Perusahaan KFC sendiri tentu saja memiliki standar kinerja perusahaan mereka agar memiliki karyawan yang berkualitas. Berikut adalah beberapa standar kinerja perusahaan KFC. Yang pertama adalah kualitas, ketepatan waktu, kemandirian, komitmen kerja. Kualitas itu di mana mereka dapat setiap karyawan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu yang itu di mana setiap karyawan itu harus disiplin dalam waktunya dan mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Yang ketiga ada kemandirian, yang dimana kemandirian ini setiap karyawan harus peka terhadap lingkungan kerjanya dan mau membantu yang lain. Selain itu yang terakhir ada komitmen kerja. Yang komitmen kerja ini dimana setiap karyawan itu harus memiliki komitmen untuk mampu bekerja dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas program penilaian kinerja. KFC sendiri memiliki sistem penilaian karyawan yang unik, yaitu dengan CMS atau Change Management System. Sistem penilaian ini dibilang unik karena yang menilai kinerja karyawan ini bukanlah atasan mereka, melainkan orang yang menjadi customer mereka. Nantinya laporan tersebut akan terbentuk seperti form yang terdiri dari 2 lembar tiap penilaiannya. Pada lembar pertama nantinya akan berisikan hal yang penting dan penilaiannya akan berbentuk poin. Sistem penilaian ini dilakukan setiap 1 bulan 2 kali. Tidak ada waktu yang pasti kapan penilaian itu akan dilakukan, maka dari itu setiap karyawan itu harus mempersiapkan diri mereka masing-masing. Berikut adalah di samping ini ada contoh form penilaian Change Management System yang dilakukan oleh perusahaan KFC. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan sistem kompensasi. Untuk perusahaan KFC sendiri memiliki 3 sistem kompensasi. Yang pertama ada gaji, yang kedua ada tunjangan, yang ketiga ada bonus. Untuk gaji sendiri, setiap karyawan perusahaan KFC itu memiliki gaji kisaran antara dari 1.500.000 hingga 12 juta rupiah. Untuk tunjangan sendiri, setiap karyawan pastinya memiliki tunjangan, mendapatkan tunjangan dari perusahaan KFC. Yang pertama ada BPJS Kesehatan, yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan, yang ketiga ada tunjangan-tunjangan seperti tunjangan hari raya dan lainnya. Yang terakhir ada bonus. Jika karyawan ini mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik atau mendapatkan kenaikan jabatan, nantinya tentu saja mereka akan mendapatkan bonus yang diberikan oleh perusahaan tersebut.